Slide-nya sudah terlihat jelas? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke, jadi pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai gigi hilang. Perlukah diganti? Nah, kenapa topik ini sangat menarik ya? Berikutnya. Nah, kehilangan gigi adalah kondisi hilangnya satu atau lebih dari keseluruhan gigi dalam rongga mulut. Kehilangan gigi ini bisa terjadi akibat banyak hal. Kalau yang tersering itu karena karies atau gigi berlubang yang dibiarkan sehingga giginya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Menurut hasil dari riset kesehatan dasar tahun 2018 bahwa penduduk Indonesia yang mengalami kasus kehilangan gigi sebagian, yaitu sebanyak 54,1%. Jadi jumlahnya sangat banyak ya. Dan kehilangan gigi seluruhnya, yaitu sebanyak 1,3%. Kehilangan gigi sebagian itu contohnya seperti di gambar yang sebelah kiri. Nah, ini hilangnya satu atau beberapa gigi. Jadi menurut riset tersebut, gigi yang paling banyak hilang tersebut adalah gigi geraham pertama bawah, katanya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena gigi geraham pertama bawah itu munculnya paling awal, biasanya di usia 6-7 tahun. Seringnya dianggap sebagai gigi susu atau gigi anak-anak. Lalu gigi tersebut juga memiliki bentuk anatomis yang berlekuk-lekuk sehingga memudahkan terjadinya gigi berlubang atau karies gigi. Kalau di gambar yang sebelah kanan itu adalah kondisi gigi yang hilang seluruhnya. Nah, biasanya ini terjadi di usia yang lebih lanjut. Jadi risikonya makin meningkat seiring dengan usia. Ada beberapa penyebab dari kehilangan gigi. Yang paling banyak adalah karies gigi atau gigi berlubang. Gigi berlubang ini faktor penyebabnya ada banyak sekali. Bulan lalu rekan saya Esther sudah menyampaikan tentang gigi berlubang ya. Jadi gigi berlubang ini faktor resikonya dari susunan gigi yang tidak rapi sehingga giginya sulit untuk dibersihkan dengan baik. Lalu adanya pH saliva, jadi ludah kita itu berfungsi untuk menetralkan kembali kondisi asam setelah makan. Ada beberapa orang yang pH-nya itu cenderung asam, jadi lebih berisiko mengalami karies gigi atau gigi berlubang. Lalu skor plak itu penumpukan plak atau karang gigi di dalam rongga mulut karena kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Lalu konsumsi glukosa berlebih, misalnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang bergula ataupun tepung-tepungan. Dan penyebab kedua terbanyak yaitu penyakit periodontal. Penyakit periodontal ini kalau kita lebih umumnya itu penyakit di gusi. Penyebab utamanya karena kebersihan gigi dan mulut yang kurang terjaga baik, sehingga plak dan karang giginya yang menumpuk. Penyakit periodontal ini dapat menyebabkan gigi menjadi goyang, lalu bisa lepas sendiri. Dan yang ketiga adalah trauma. Trauma ini akibat dari olahraga yang ekstrim, misalnya seperti tinju gitu ya. Lalu kecelakaan lalu lintas, nah ini juga sering terjadi, giginya terbentur sehingga lepas, berkelahi, juga bisa ya kena di area wajah, dan lebih seringnya biasanya pada usia muda kalau akibat trauma. Yang keempat adalah indikasi ortodonti dan prostodonti. Ortodonti itu perawatan kawat gigi. Jadi ada beberapa kasus yang memang memerlukan pencabutan gigi karena rahangnya kurang lebar misalnya. Jadi giginya ada yang dicabut sehingga perawatannya bisa dilakukan dengan baik. Atau prostodonti. Prostodonti itu
pembuatan gigi tiruan. Jadi misalnya setelah berkonsultasi dengan dokter giginya, lalu disarankan ini sebaiknya dicabut saja gigi yang sisa ini karena jika dipertahankan misalnya akan mengganggu pembuatan gigi tiruannya gitu ya. Penyakit pulpa dan periradikuler. Jadi penyakit pulpa ini adalah infeksi tahap lanjut dari karies gigi yang dibiarkan. Lalu dibiarkan semakin membesar, infeksinya sudah menyebar sampai ke pulpa atau ruangan saraf giginya, bahkan bisa sampai ke ujung akar giginya. Nah, dibiarkan terus-menerus sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Ataupun kegagalan perawatan endodonti. Perawatan endodonti itu perawatan saluran akar gigi. Jadi giginya sudah dilakukan perawatan, sudah penambalan berkali-kali, tapi ternyata tetap ada kebocoran misalnya atau infeksi sekunder sehingga terpaksa harus dicabut. Dan yang terakhir adalah penyakit sistemik. Penyakit sistemik ini misalnya adanya penyakit diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Penyakit diabetes ini berisiko untuk meningkatkan penyakit periodontal. Lalu jika kebersihan gigi dan mulutnya tidak terjaga juga akan lebih tinggi ya terjadinya kasus penyakit periodontal sehingga giginya tuh akan goyang dan lepas pada akhirnya ataupun terjadinya resopsi tulang atau kalau dilihat di ronsen itu tulangnya sudah terjadi ada bagian-bagian yang rusaknya gitu. Ataupun juga benih giginya tidak ada. Nah, ini ada beberapa orang yang memang tidak ada benih giginya ketahuannya dari hasil ronsen gigi. Jadi misalnya yang lebih sering itu gigi seri kedua rahang atas. Kok tidak tumbuh-tumbuh ya? Misalnya anak-anak nih usia 11 apa 12 tahun, terus gigi seri keduanya tidak muncul-muncul. Nah, itu di ronsen dulu. Siapa tahu memang tidak ada benih giginya, atau benih giginya ada, tapi posisinya tertanam di dalam. Nah, apa saja efek dari kehilangan gigi yang dibiarkan? Jadi, kasus kehilangan gigi ini tentu saja dapat mengganggu fungsi pengunyahan, estetika, dan juga bicara. Fungsi pengunyahan ya, seperti kita ketahui bahwa gigi itu merupakan gerbang utama dari saluran pencernaan. Jadi masuknya makanan sebelumnya kan dikunyah oleh gigi ya. Jika salah satu giginya hilang, otomatis pengunyahannya juga tidak akan sehalus sebelumnya gitu. Sehingga biasanya pencernaannya juga akan terganggu. Lalu estetika. Nah, secara estetika juga jika ada gigi yang hilang, terutama gigi depan ya, itu kan terlihat sekali giginya tidak ada. Ataupun ada perubahan di posisi giginya. Lalu akan mengganggu bicara. Ada beberapa huruf itu lidah itu mengenai permukaan gigi depan. Jadi kalau gigi depannya tidak ada, orang tersebut akan berbicaranya seperti cadel gitu ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jika salah satu gigi hilang, di sini contohnya adalah gigi geraham pertama ya di gambar yang atas, maka gigi sekitarnya itu akan bergeser miring karena tidak ada sandaran. Jadi gigi kita itu ingin selalu memiliki kontak, entah itu dengan gigi sebelahnya ataupun gigi atasnya. Jadi misalkan di foto ini gigi geraham pertama yang hilang, maka gigi geraham kedua atau yang belakangnya itu bisa bergeser miring. Bergesernya miring, bukan bergeser yang bergeser gini ya, tapi bergeser miring, dan gigi atasnya itu akan lebih memanjang begitu karena ingin mencari kontak dengan gigi lawan ataupun gigi sebelahnya. Selain itu, perubahan dari posisi gigi ini juga akan menimbulkan adanya perubahan oklusi gigi. Oklusi itu gigitan gigi. Jadi gigi atas dan bawah itu kan ada kontaknya ya. Jika terjadi perubahan posisi gigi, tentu saja kontaknya akan berubah juga. Lalu yang ketiga adalah kehilangan tulang rahang akibat tekanan gigitnya itu tidak merata.
jika gigi tersebut hilang, maka saat mengunyah, si makanannya itu akan mengenai ke gusi langsung ya. Otomatis gusinya akan rentan iritasi dan juga mempercepat terjadinya kehilangan tulang rahang. Nah, ini ada di contoh gambar yang bawah, bagaimana terjadinya kehilangan tulang setelah pencabutan gigi. Ini kalau gambar pertama itu ketika giginya masih utuh, itu tinggi wajahnya juga masih normal ya. Lalu di awal-awal kehilangan gigi, ini kasusnya kehilangan giginya semuanya, bukan yang sebagian. Itu terjadi tulangnya tuh mengecil gitu. Jadi wajahnya jika dilihat dari samping, rahang bawahnya itu terlihat lebih maju, dan kalau diukur itu tinggi wajahnya sudah berkurang, dan jika dibiarkan semakin lama itu akan lebih memendek lagi dan tulangnya jadi lebih kecil lagi. Kalau giginya hilang sebagian bagaimana? Sama. Jadi kalau giginya hilang sebagian juga tulang rahangnya akan lebih mengecil. Itu terlihatnya setelah saat diperiksa langsung biasanya, atau menjadi rata. Dan efek yang terakhir adalah trauma pada sendi rahang atau sendi temporomandibular ya. Sendi rahang tuh di sini di dekat telinga. Jadi antara rahang bawah dan rahang atas tuh ada pertemuan sendi. Nah, di situ karena tadi perubahan gigitan, lalu beban kunyahnya juga lebih berat ya, sehingga sendi rahangnya mengalami kelainan atau masalah. Biasanya gejalanya terjadi bunyi klik-klik gitu saat membuka mulut atau terasa tidak nyaman di area sendi telinga. Apa saja pilihan perawatan kehilangan gigi? Jadi tidak semua kasus kehilangan gigi itu perlu diganti. Ada kondisi yang memerlukan gigi pengganti, misalnya terjadi kehilangan satu atau lebih gigi dan sudah mengganggu fungsi pengunyahan, estetika maupun bicara. Lalu kesehatan giginya baik gitu, rongga mulutnya bersih, kesehatan umumnya juga baik, tidak ada riwayat penyakit sistemik misalnya ya, atau diabetes atau kelainan tulang gitu. Lalu tidak memiliki riwayat alergi terhadap bahan gigi tiruan. Jadi jenis gigi tiruan itu kan ada banyak, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ya. Ada sebelum memasang itu perlu ditanyakan terlebih dahulu ada riwayat alergi terhadap bahan-bahan tertentu tidak gitu ya. Lalu masih tersedia ruangan yang cukup untuk gigi tiruan. Jadi seperti tadi kita lihat di gambar sebelumnya, kalau giginya sudah hilang kan posisi gigi lawannya tuh sudah berubah ya. Ada banyak kasus juga tidak bisa diganti karena ruangannya sudah terisi oleh gigi sebelahnya yang miring. Jadi sulit kalau mau diganti gigi tiruan. Kalaupun akan memakai gigi tiruan itu perlu ada perawatan tambahannya. Lalu ada juga kasus-kasus gigi hilang yang tidak perlu memakai gigi tiruan atau gigi pengganti. Misalnya, kehilangan gigi karena indikasi perawatan ortodonti. Ya, tentu saja ya. Misalnya karena giginya berjejal, sehingga ada gigi yang dicabut, nah itu tidak memerlukan gigi pengganti. Karena kan nanti si ruangan yang kosong itu akan diisi oleh gigi lainnya yang sedang dirapikan. Lalu kehilangan gigi geraham ketiga atau gigi bungsu. Jadi kalau sudah pernah dicabut gigi geraham ketiga atau gigi bungsu itu tidak perlu memakai gigi tiruan karena masih ada 2 gigi geraham di depannya gitu ya. Jadi kalaupun hilang seluruh gigi atau giginya banyak yang hilang, itu biasanya hanya sampai gigi geraham kedua saja yang diganti. Kalau gigi geraham ketiga tidak perlu diganti. Lalu yang ketiga, tidak tersedia ruangan yang cukup untuk gigi tiruan. Jadi tadi ya, seperti sudah disampaikan, ruangannya sudah mengecil, misalnya gigi sebelahnya sudah miring, atau gigi atasnya sudah lebih memanjang, sehingga kalaupun
tetap akan dipasangkan gigi tiruan itu misalnya perlu perawatan ortodonti dulu, giginya dirapikan dulu sehingga terdapat ruangan yang cukup untuk gigi tiruannya, ataupun untuk kasus-kasus khusus ya, misalnya tulang rahangnya itu sudah terlalu datar gitu. Nah, ini memerlukan perawatan tambahannya, misalnya ditambahkan tinggi tulangnya gitu ya. Dan yang berikutnya adalah kebersihan gigi dan mulut kurang baik. Jadi gigi dan gigi tiruan ini kan seperti benda asing ya di dalam rongga mulut. Kalau kebersihan gigi dan mulutnya kurang baik, dikhawatirkan saat memakai gigi tiruan itu akan semakin parah kondisinya. Jadi sebaiknya tidak memakai gigi tiruan gitu. Makanya kalau sebelum memasang gigi tiruan, dokter gigi akan menyarankan untuk melakukan pembersihan karang gigi dulu, penambalan gigi yang lubang, supaya nanti saat sedang memakai gigi tiruan, kondisi kesehatan gigi mulutnya tetap terjaga baik. Lalu riwayat penyakit sistemik, misalnya penyakit di tulang atau diabetes yang tidak terkontrol, karena biasanya akan mempengaruhi resorpsi tulang rahangnya, sehingga tidak disarankan memakai gigi tiruan. Nah, sedikit mengenai gigi tiruan. Jadi gigi tiruan atau protesa bukan, mungkin kebanyakan kan disebutnya gigi palsu ya, tapi kalau kami mau menyebutnya gigi tiruan karena kan memang menyerupai gigi asli. Bukan palsu ya, tapi menyerupai gigi asli, yaitu alat bantu pengganti gigi yang hilang akibat pencabutan, trauma, atau sebab lainnya. Biasanya pembuatan gigi tiruan itu disarankan 3-6 bulan setelah pencabutan gigi atau gigi tersebut lepas. Kenapa? Karena setelah giginya lepas atau baru dicabut itu tulang rahangnya kan masih tinggi ya, kondisinya belum stabil, masih fase penyembuhan. Jadi penyembuhan total tulang itu sekitar 3-6 bulan. Menunggu benar-benar sembuh dulu baru bisa dipasangkan supaya gigi tiruannya nanti posisinya stabil dalam tulang rahangnya. Ada juga beberapa kasus yang memang setelah pencabutan langsung dipasang, istilahnya gigi tiruan sementara atau immediate. Nah, itu pertimbangannya misalnya gigi depan yang hilang, jadi langsung dipasangkan setelah pencabutan. Namun sifatnya hanya sementara, biasanya 3-6 bulan setelah gigi tersebut hilang akan diganti dengan gigi tiruan yang aslinya ya. Fungsi gigi tiruan itu untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, tentu saja estetika dan bicara. Jadi gigi tiruan itu bukan hanya supaya kelihatan ada giginya atau estetika ya, tapi supaya bisa mengunyah dengan baik sehingga makanan juga akan tercerna lebih baik. Jenis-jenisnya ini ada banyak sekali ya macamnya. Kalau berdasarkan bahan itu ada yang bahannya logam, ada yang akrilik. Akrilik itu seperti plastik. Valplas itu seperti plastik juga tapi lentur. Ada juga yang porselen, zirkonia dan lain-lain. Nah, kalau yang porselen, zirkonia itu untuk gigi tiruan yang permanen atau yang ditempelkan. Kalau berdasarkan jumlah gigi yang diganti, ini ada gigi tiruan sebagian, kalau hilangnya gigi hanya 1 gigi atau lebih, tidak seluruhnya, dan juga ada gigi tiruan lengkap. Gigi tiruan lengkap itu seluruh giginya sudah hilang, baik itu rahang atas maupun rahang bawah. Nah, pemilihan gigi tiruan ini perlu dikonsultasikan langsung dengan dokter gigi, lalu juga melakukan beberapa pemeriksaan ya dan juga pencetakan. Nah, pertimbangan pemilihan jenis gigi tiruan ini berdasarkan kebutuhan masing-masing individu. Misalnya karena giginya hilang 1, maka kebutuhannya juga akan beda dengan gigi yang hilang seluruhnya misalnya. Lalu berdasarkan biaya, nanti kan akan dikonsultasikan ya perkiraan biayanya berapa.
dan prosedur pemasangan. Misalnya kalau membuat gigi tiruan lepasan itu waktunya dan prosedurnya akan lebih cepat dibandingkan dengan pembuatan gigi tiruan yang permanen seperti itu. Jadi banyak sekali pertimbangannya. Ini jenis-jenis gigi tiruan. Tadi kan sudah disampaikan ada gigi tiruan lengkap, ada gigi tiruan sebagian ya. Kalau gigi tiruan lengkap seperti di gambar yang sebelah kiri, ini bisa di rahang atas ataupun di rahang bawah ataupun keduanya bisa. Nah, gigi tiruan lengkap ini juga ada yang semuanya lepas pasang ya kalau gigi tiruan lengkap itu. Tapi ada yang ditambahkan dengan memakai implan nih di gambar yang bawah. Jadi di rahangnya dipasangkan beberapa implan gigi, lalu di atasnya ada gigi tiruan lepasannya supaya pasiennya lebih nyaman gitu. Ada juga gigi tiruan sebagian yang lepasan, nih di gambar yang atas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya melihat langsung gigi tiruan yang seperti ini dan juga banyak dipakai. Nah, ini ada yang bahannya akrilik. Akrilik itu bahannya plastik tapi kaku. Biasanya ada kawatnya di di giginya. Jadi fungsinya sebagai cantolan ke gigi sebelahnya yang masih ada. Ada juga yang bahannya frame atau logam. Lalu yang sering dipakai ya saat ini tuh yang vapas atau fleksibel, yang fleksibel seperti itu. Ada juga yang gigi tiruan sebagian permanen. Permanen ini artinya ditempelkan ya, ditanam di dalam rahang. Ada implan namanya. Implan itu seperti di gambar yang bawah, tuh dipasangkan ke dalam tulang rahang, lalu nanti di atas implannya ini akan dipasangkan mahkota giginya. Ada juga yang istilahnya itu jembatan, mahkota jembatan ya. Kalau jembatan itu gigi sebelah-sebelahnya dikecilkan, lalu nanti dipasangkan gigi tiruannya. Apa perbedaan dari gigi-gigi ini gitu ya? Jadi kalau gigi tiruan yang lepas pasang itu saat kita mengunyah makanan, tekanan kunyahnya itu akan mengenai ke gusinya langsung. Sedangkan untuk gigi tiruan yang permanen, ini kan ada dua ya, ada implan dan juga ada jembatan. Kalau yang implan itu tekanan kunyahnya memang mengenai tulang sehingga rasanya jauh lebih nyaman karena mirip seperti gigi asli. Kalau yang jembatan itu tekanan kunyahnya ke gigi sebelah-sebelahnya atau ke gigi penyangganya. Namun perlu dipertimbangkan juga jika membuat jembatan kan gigi sebelah-sebelahnya dikikis ya, dikurangi. Jadi biasanya dipilih gigi-gigi yang kondisinya itu misal ada lubangnya gitu, baru nanti bisa dipasangkan jembatan. Nah, bagaimana ya cara merawat gigi tiruan ini? Kalau Bapak Ibu sudah ada yang memakai gigi tiruan, lalu bagaimana cara perawatannya? Jadi gigi tiruan ini sama seperti gigi asli, tetap memerlukan perawatan yang bagus ya. Di sini ada dua macam, ada gigi tiruan lepasan dan permanen. Kalau gigi tiruan lepasan, perawatannya itu setiap sehabis makan, itu giginya dilepaskan dulu, lalu dibilas dengan air mengalir. Jadi kan di bawahnya gigi tiruan sering banyak terjebak sisa makanan ya. Kalau habis makan tetap dipakai, tuh khawatirnya sisa makanannya tetap menumpuk tuh di bawah gigi tiruan, sehingga nanti bisa menimbulkan bau mulut atau infeksi pada mukosa mulutnya. Nah, saat malam itu gigi tiruannya dilepas. Jadi gigi tiruan lepasan itu tidak boleh dipakai 24 jam. Saat malam itu harus dibuka, dibersihkan gitu ya. Lalu setelah dibersihkan itu direndam dalam segelas air atau cairan yang khusus supaya tetap lembab giginya ini.
Membersihkan gigi tiruan juga bisa memakai sikat gigi biasa ataupun memakai sikat gigi khusus untuk gigi tiruan. Kalau untuk bahan pembersihnya saat ini sih sudah banyak pembersih khusus untuk gigi tiruan yang bentuknya tablet gitu ya. Nanti dimasukkan ke dalam segelas air, giginya juga dimasukkan. Nah, itu akan lebih bersih sih gigi tiruannya. Gigi tiruan itu harus selalu terjaga kebersihannya karena rentan terjadinya jamur di gigi tiruan itu. Nah, menyimpan gigi tiruan itu sebaiknya di dalam tempat yang khusus. Banyak kejadian gigi tiruannya habis dilepas gitu ya, dicuci, dibungkus tisu. Nah, itu suka terbuang gigi tiruannya karena disangkanya sampah gitu. Jadi saran saya sih kalau memakai gigi tiruan kemana-mana bawa box kecil atau minimal plastik klip gitu ya, supaya kelihatan, oh ini tuh gigi tiruan, jadi nggak kebuang. Kan kalau sudah terbuang sayang sekali ya harus membuat gigi tiruan yang baru. Setelah gigi tiruannya dilepas, itu penting sekali untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut yang lainnya ya. Misalnya giginya masih ada beberapa, itu tetap disikat seperti biasa. Dan rutin memeriksakan gigi 6 bulan sekali untuk melihat kondisi gigi-gigi yang masih adanya masih sehat tidak, lalu gigi tiruannya masih fit tidak gitu. Kalau gigi tiruan permanen, misalnya jembatan atau implan, itu berbeda perawatannya. Kan kalau gigi tiruan permanen tidak dilepaskan ya, tapi menempel di rongga mulut. Jadi caranya tetap menyikat gigi minimal 2 kali sehari, lalu dengan memakai sikat gigi sela-sela gigi dan memeriksakan rutin 6 bulan sekali. Masalah akibat gigi tiruan. Ini mohon maaf jika gambarnya kurang mungkin sebagian merasa, ih kok begitu ya kondisinya. Jika memakai gigi tiruan pada awal-awal setelah pemasangan gigi tiruan itu pasti terasa tidak nyaman saat mengunyah. Jadi ada fase penyesuaian setelah memakai gigi tiruan. Biasanya 1 minggu itu masih terasa tidak nyaman. Namun jika lebih dari 1 minggu gigi tiruannya masih terasa tidak nyaman ataupun sakit, nah sebaiknya segera kembali ke dokter gigi yang memasang gigi tiruannya untuk disesuaikan kembali gigi tiruannya. Khawatirnya ada bagian yang tajam atau memang ada alergi terhadap bahan dari gigi tiruan. Kan gigi tiruan tadi harus dapat mengembalikan fungsi pengunyahan ya. Jadi kalau tidak bisa dipakai makan ya buat apa gitu. Ini yang paling sering terjadi jika gigi tiruannya ini tidak sering dibuka untuk gigi tiruan lepasan tuh adanya iritasi di mukosa mulut. Mukosa mulut itu gusi bagian dekat pipi, itu gusinya terlihat kemerahan atau seperti ada sariawan ya. Ataupun ada infeksi jamur. Infeksi jamur, jadi gigi tiruannya ini dipakai beberapa hari, tidak dilepas-lepas. Nah, ini berbahaya juga. Jadi terjadilah infeksi jamur di gusinya, terlihatnya kemerahan, rasa tidak nyaman, sakit gitu ya. Kalau untuk gigi tiruan yang permanen tadi masalahnya juga ada. Jika kebersihan gigi dan mulutnya kurang baik nih, maka bisa terjadi radang pada gusi di area implannya ini. Disebutnya periimplantitis gitu. Implannya bisa lepas sendiri, bisa. Meskipun kan kalau implan sudah ditanam gitu ya, tapi kalau ada infeksi nih implannya bisa lepas juga. Jadi sangat penting untuk menjaga kebersihan gigi yang asli serta gigi tiruan yang dipakai supaya tidak terjadi hal-hal seperti di foto ini. Ada lagi yang menarik, ini contoh dari kasus pemasangan gigi tiruan oleh tukang gigi ya. Jadi
tukang gigi ini kan kalau di kita itu dikenal istilahnya bisa nggak memakai gigi tiruan yang ditanam katanya. Nah, pengertian gigi tiruan ditanam di masyarakat itu gigi tiruan yang seharusnya lepas pasang itu ditempelkan langsung ke gigi sebelah-sebelahnya dengan memakai bahannya itu akrilik yang pink seperti ini ya. Lalu tidak memperhatikan apakah sisa akar giginya masih ada atau ada gigi lubang dan lain-lain. Mungkin awal-awal terasa nyaman, lalu prosesnya juga kan cepat ya. Banyak yang keluhannya itu kalau pasang di dokter gigi tuh ribet gitu, prosesnya lama. Iya, karena kan harus dibuatnya sesuai indikasi ya. Tapi kalau di tukang gigi mah cepat gitu, cuma 5 menit jadi. Karena tidak dipertimbangkan faktor-faktor risiko seperti ini ya, hanya ditempelkan saja. Jadi ini yang digambar ini memakai gigi tiruannya bahannya akrilik, gigi tiruan sebagian ya. Bahan akrilik ini kan seharusnya dibuatnya itu di luar rongga mulut, dimasak gitu ya istilahnya, karena kan menimbulkan panas. Nah ini si akriliknya ini langsung ditempelkan di rongga mulut ke gigi-gigi yang masih ada. Nah, sehingga menimbulkan iritasi. Iritasi ini dibiarkan lama, sehingga menimbulkan infeksi yang parah seperti di gambar yang bawah ini. Ini untuk melepaskan gigi tiruan yang jenis seperti ini tuh susah sekali. Karena nempel banget gitu ya. Terbayangkan ini yang harusnya dilepas pasang gitu, terus menempel di dalam mulut. Bertahun-tahun menumpuk sisa makanan di bawah sini, ya jadi terjadilah infeksi yang seperti di foto bawah ini. Jadi kesimpulannya, gigi yang hilang itu untuk beberapa kasus untuk mengembalikan fungsi pengunyahan, estetika, dan bicara sebaiknya memang diganti, namun tentu saja perlu dikonsultasikan dengan tenaga profesional. Jangan salah pilih gitu. Jangan karena ingin cepat ataupun biayanya lebih murah misalnya ya. Karena efek jangka panjangnya lumayan berbahaya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kita akan lanjut di diskusi ya. Saya kembalikan kepada Mbak Tanti. Oke, terima kasih Dokter Kiki atas penjelasannya. Kawan Brin, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan feature raise hand. Sambil menunggu Dokter Kiki, saya mau tanya, tadi kan katanya perbandingan antara memasang gigi tiruan di dokter gigi dengan tukang gigi adalah prosedurnya yang lebih cepat, terus waktunya juga lebih singkat ya gitu. Kalau boleh tahu prosedurnya untuk pembuatan gigi tiruan tuh sebenarnya seperti apa sih, Dok? Oke. Jadi prosedur pembuatan gigi tiruan itu untuk pertama kali datang itu kan kondisi gigi dan mulutnya diperiksa dulu ya semuanya, dicek apakah ada karang gigi atau gigi berlubang. Nanti akan disarankan untuk dilakukan perawatan terlebih dahulu jika ada masalah. Nah, kalau sudah bersih semuanya, sudah sehat, itu masuk ke tahap berikutnya. Biasanya dilakukan pencetakan dulu, pencetakan gigi dulu. Kan kalau gigi tiruan ini dibuatnya di lab ya, bukan langsung dibuatkan oleh dokter giginya, tapi model giginya ini nanti akan menjadi dasar untuk dibuatkan desainnya. Dokter gigi membuat desainnya, gigi tiruannya yang seperti apa, apakah tadi membuat yang permanen atau membuat yang lepas pasang gitu ya. Nah, setelah dicetak tadi, nanti akan dilakukan try-in atau uji coba
uji coba ini kalau gigi tiruan yang sudah jadinya itu kan bahannya sudah ini ya, misalnya akrilik atau porselen tadi kan sudah jadi ya, sudah bagus. Nah, kalau try-in itu giginya masih berupa dummy, biasanya lilin gitu ya, masih dummy-nya gitulah. Uji coba dulu, kalau sudah fit, baru nanti dibuatkan yang sebenarnya. Nanti baru dipasangkan gitu giginya. Setelah dipasang, apakah sudah selesai tahapannya? Nah, sebaiknya itu kontrol lagi. Kontrol laginya bisa seminggu dan 2 kali disarankannya. Kontrolnya itu 1 minggu dan 2 minggu lah ya. Untuk mengetahui ada keluhan nggak saat dipakai mengunyah makanan, misalnya sakit kah, atau ada sariawan kah gitu ya, atau terlalu menekan ke gigi sebelahnya atau bagaimana. Jadi jangan sampai sudah membuat gigi tiruan karena tidak nyaman, tidak kembali lagi, tapi malah dilepas aja lah giginya gitu, nggak usah dipakai karena nggak nyaman nih, nggak, masih bisa kontrol lagi saja, nanti akan disesuaikan lagi kok giginya sampai bisa dipakai makan dengan nyaman gitu. Kalau di tukang gigi yang saya tahu ya, itu hanya datang langsung dipasang gitu, ditempelkan di dalam mulutnya. Oh, gitu. Gitu. Sedangkan Kemudian, si bahannya itu seharusnya dimasak. kemudian berarti ada kemungkinan ketika dia misalkan seminggu pertama dia nyaman nih, nanti bulan depan nggak nyaman. Itu bisa ada kemungkinan seperti itu ya, Dok? Atau dia Iya, ketika iya, seminggu bisa, pertama bisa. udah nyaman, seterusnya dia nyaman terus gitu? Atau tadi ada pergeseran atau seperti itu ya, Dok? Oke, baik. Biasanya Selain, kalau di seminggu pertama itu sudah nyaman, itu ke depannya sih akan baik-baik saja ya, kecuali ada perubahan dari tulang rahangnya tadi. Misalnya tulang rahangnya ini sudah semakin turun, otomatis giginya ini nanti jadi longgar kan, kalau kasusnya gigi yang lepas pasang itu. Atau udah beberapa hari nggak dipakai, begitu dipasang lagi itu sudah beda biasanya pas dimasukkan lagi tuh, karena ada perubahan posisi gigi meskipun hanya sedikit gitu. jadi intinya harus terus dipakai ya, Dok ya? Rajin Iya, harus dipakai. terus dipakai gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Iim, Dok. Berapa lama atau berapa tahun gigi tiruan itu bisa dipakai? Apakah harus diganti? Silakan, Dok. Oke. Gigi tiruan ini kalau yang pernah saya ya pernah dapat kasusnya itu ada yang sudah pakai selama 12 tahun. Lama sekali ya. Jadi dia memakai gigi tiruan itu sudah 12 tahun, kondisi giginya memang sudah perlu diganti sih. Saran saya kan tadi tiap 6 bulan sekali itu kontrol, periksa rutin ke dokter gigi, itu sekalian dicek juga kondisi gigi tiruannya, karena takutnya ada bagian gigi tiruan yang patah ataupun misalnya rempil gitu ya gigi tiruannya. Kalau yang jembatan tuh dilihat gigi-gigi sebelahnya ada lubang gigi nggak di gigi yang jadi penyangganya itu gitu ya, atau ada radang gusi nggak gitu sih. Jadi kalau perawatannya baik sih bisa bertahun-tahun, mungkin di atas 5 tahun gitu. Kalau sudah dirasa tidak nyaman, sebaiknya dicek dulu untuk diperiksa lagi gitu ya, apakah diganti atau ditambahkan saja. Ada istilahnya tuh relining. Relining itu misalnya gigi tiruan lepasan sudah tidak nyaman atau goyang, nanti di bawah si landasan gigi tiruannya bisa ditambahkan bahan khusus supaya fit lagi giginya. Gitu. Tentu saja kalau kondisi gigi tiruannya masih bagus ya, bersih gitu, nggak ada jamur. Tuh. Oke, gimana Bu Iim? Apakah sudah menjawab?
Ya, sudah Bu, cukup. Nuhun. Terima kasih, Bu Im. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Dokter Kiki, kalau penanganan, tindakan, dan juga layanan kesehatan serta pembuatan gigi palsu yang sesuai standar rumah sakit, apakah ditanggung oleh BPJS, Dok? Oke. Jadi kalau untuk BPJS ini kan termasuknya tindakan rehabilitatif ya, atau mengembalikan fungsi. BPJS itu menanggung untuk gigi tiruan, tapi ada maksimal biaya penggantiannya, seperti membuat kacamata. Kalau saya tidak salah ingat ya, waktu saya lihat web BPJS itu, untuk gigi tiruan sebagian yang lepasan, itu ditanggungnya sekitar 250.000 gitu maksimal biayanya. Kalau yang penuh sekitar 500 sampai 1 juta. Seingat saya sih begitu. Jadi sistemnya itu reimburse. Nah, nanti kekurangannya kita yang bayar sendiri. Jadi tidak seluruhnya ditanggung oleh BPJS. Dan ada ketentuannya itu baru boleh ganti lagi setelah 2 tahun. Jadi tidak bisa tadi belum 2 tahun rusak mau klaim lagi, ya enggak ya. Tuh kalau untuk tahapannya sendiri jika ingin memakai BPJS itu tentu saja ke vaskes pertamanya dulu, nanti akan dikasih rujukan untuk ke rumah sakit yang dapat membuat gigi tiruan. Kalau di area Bandung itu biasanya ke RSKGM, Rumah Sakit Khusus Gigi Mulut yang di Jalan Riau. Gitu. Nanti proses pembuatan gigi tiruannya di sana. Gitu. Kalau untuk di swasta saya kurang hafal ya bagaimana. Maksudnya kalau selain di RSKGM. Gitu. Oke, baik. Bagaimana Pak atau Ibu ini sudah menjawab pertanyaannya atau belum? Oke, baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari Pak Sucipto, izin bertanya dokter, mengapa gigi palsu harus direndam dan apakah gigi palsu harus dilepas saat tidur? Oke, jadi Pak Cipto ya, gigi palsu itu harus dilepas saat tidur karena saat kita tidur itu kan pertama kita tidak sadar ya pastinya. Khawatirnya gigi tiruannya itu lepas. Jadi nanti tersedak gitu. Kalau sudah tersedak kan lebih bahaya ya, bisa menimbulkan kedaruratan. Lalu kalau giginya dipakai saat tidur juga kan kondisi gigi dan kondisi rongga mulut kita tuh lembab gitu ya. Nanti rentan terjadinya jamur di giginya juga di gusinya gitu. Jadi sarannya dibuka saja, kan khawatirnya banyak sisa makanan terperangkap ya di bawah gigi tiruan. Apakah harus direndam? Ya, sarannya direndam, Pak. Karena kan gigi tiruan itu dibuatnya untuk kondisi lembab ya dalam rongga mulut. Kalau di suhu terbuka gitu kan terlalu kering, nanti khawatirnya ada perubahan di gigi tiruan tersebut. Jadi sebaiknya direndam saja. Kalau mau direndam dengan cairan pembersih khusus itu lebih baik lagi. Ada kan sekarang banyak ya cairan pembersih khusus gigi tiruan. Oke, baik. Pak Cipto, apakah sudah menjawab, Pak? Oke, baik. Sudah menjelas katanya, Dok. Kemudian, kawan BRIN, jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya langsung kepada Dokter Kiki ataupun menuliskan pada kolom chat. Dokter Kiki, saya ada pertanyaan lagi, Dok. Dari berbagai macam jenis bahan gigi tiruan, ada logam, akrilik, dan sebagainya itu, manakah yang paling baik, Dok? Manakah yang paling baik? Atau paling mahal, jangan-jangan. Kalau paling mahal ya tentu saja yang paling estetis ya. Kalau paling mahal. Jadi ini kan tergantung tadi kebutuhan individunya juga dan tergantung kasusnya. Misal
giginya hilang, sebagian gigi hilang, gigi geraham gitu ya, yang sampai ujung hilangnya tuh. Itu meskipun biasanya kan yang lentur itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau kasusnya gigi ujungnya hilang juga, sebaiknya sih yang biasa aja, yang kaku gitu, yang nggak terlalu lentur. Kenapa? Saat mengunyah itu kan ada tekanan nih. Kalau terlalu lentur nanti rentan sakit atau tidak nyaman di gigi tersebut. Jadi pemilihannya itu memang berdasarkan kasusnya gitu, kondisi giginya. Kalau yang paling nyaman dan mendekati gigi asli itu implan ya, juaranya. Nggak ada pilihan kedua, mungkin jembatan, mahkota jembatan. Dan yang ketiga baru yang lepas pasang gitu. Kalau yang lepas pasang pun dari segi estetika tuh yang cukup bagus tuh yang fleksibel, karena kan nggak ada logamnya ya, nggak ada kawatnya. Terus yang frame itu yang ada logamnya, tadi kan ada yang giginya tuh tengahnya ada logamnya, sekitarnya bahannya seperti warna gusi gitu ya. Nah itu juga bagus, soalnya kan kalau logam tuh bisa dibuat setipis mungkin, jadi lebih nyaman pasiennya. Kalau yang standar akrilik yang ada kawatnya, akrilik tuh kaku, terus ada kawatnya di gigi-gigi yang akan ditempelkannya gitu. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Dok. Kemudian tadi dari slide dikatakan bahwa penduduk Indonesia itu mengalami kasus kehilangan gigi sebanyak 54,1% nih. Nah, apakah ada pengaruh dari mungkin geografis atau makanannya atau apa yang menyebabkan penduduk Indonesia tuh mengalaminya lumayan tinggi ya, 54,1 ini, Dok? Oke. Jadi kasus kehilangan gigi ini cukup besar di Indonesia. Faktornya ya lebih karena dari pertanyaan, saat riset itu kan suka ada pertanyaan mendasar ya, seperti misalnya kebiasaan menyikat gigi atau perilaku menyikat gigi nih. Perilaku menyikat gigi di Indonesia saja masih lebih banyak yang waktunya salah, kalau enggak cara menyikatnya salah. Jika perilaku menyikat giginya ini belum benar, tentu saja kan kebersihan gigi dan mulutnya kurang baik ya. Nah, ini nanti jadi banyak masalah juga pada giginya. Kasus yang terbanyak di Indonesia itu karies gigi atau gigi berlubang. Dan gigi berlubangnya ini bukan lagi gigi berlubang yang masih bisa ditambal ya. Kebanyakan itu ditemukan sudah dalam tahap lanjut, infeksi lanjut, sudah terjadi abses, misalnya gusinya sudah bengkak, lubangnya sudah terlalu besar, dan kecenderungan di masyarakat kita, kalau giginya sudah bermasalah seperti itu tuh ya sudahlah dicabut saja gitu, karena anggapannya dengan dicabut masalahnya selesai, saya tidak sakit gigi lagi gitu. Persepsinya masih seperti itu ya. Jadi angka kehilangan giginya itu banyak karena karies giginya juga tinggi. Jangankan karies gigi ya, perilaku menyikat giginya aja masih banyak yang belum benar gitu. Baik, terima kasih penjelasannya, Dok. Ada pertanyaan dari Mas Haris, Dok. Dok mau tanya, barangkali tahu kalau pakai BPJS maksimal jenis gigi tiruan seperti apa yang ditanggung? Apakah yang implan juga bisa, Dok? Oke. Kalau setahu saya atau pemahaman saya ya, yang bisa ditanggung itu yang lepas pasang. Kalau implan itu gigi tiruan permanen yang ditempelkan. Jadi rasanya enggak ya kalau implan. Karena sudah masuknya rehabilitatif dan biayanya mahal itu, bukan nggak bisa dibilang murah ya kalau implan tuh. Ada perkiraan harganya mungkin, Dok, tahu? Untuk yang mana nih, Mbak Tanti? Yang implan. Implan tuh kan tiap kota beda ya, tiap rumah sakit juga beda. Tapi lumayan lah, hampir seharga motor.
Aduh, lumayan jadi Mas Ini Haris kalau ya kalau kalau memasang. dilihat di web juga banyak kok. Kalau mau browsing Oh, itu oke. berapakah biaya implan gitu. Banyak-banyak. Mungkin bedanya implan sama yang lepasan adalah lebih lebih nggak ribet kali ya. Kalau yang lepasan Ya, kan kalau yang harus permanen dibersihin terus-terusan gitu ya. Kalau yang implan kan hmm, ya kayak gigi biasa aja ya gitu ya. ya, jadi kalau implan itu kan satu nggak dilepas pasang gitu ya, lebih nyaman pastinya kan. Nggak ribet lah gitu ya, langsung tempel, nggak lepas pasang. Tapi jangan salah, proses pemasangannya juga nggak Ribet juga sesimpel ya. itu. Iya, Oke. jadi kalau sebelum pemasangan implan itu persiapannya lebih banyak. Misalnya harus di CT scan dulu tulangnya gitu ya. Kalau ingin bagus ya hasilnya. Itu yang pernah saya tanyakan ke dokter gigi spesialis periodontia, itu dia menyarankan untuk dilakukan CT scan dulu tulang rahangnya untuk melihat ini rahangnya cukup enggak kalau dipasang implan gitu, ketebalannya, kondisi rahangnya cukup padat atau enggak gitu ya. Jadi bukan hanya tingginya aja, kepadatannya cukup enggak. Ada riwayat penyakit sistemik enggak, misalnya ya yang berisiko itu kan diabetes. Pasiennya punya riwayat diabetes tapi pasang implan. Nah, itu kan beresiko saya jadi goyang kan implannya. Terus nanti juga setelah dipasangkan tuh nggak langsung di atasnya ada mahkotanya, tapi dipasangkan dulu implannya, ditanam, ditunggu dulu penyembuhannya sekitar 1-3 bulan, baru di atasnya ada mahkota giginya. Gitu. Jadi prosedurnya tidak semudah itu juga, karena kan biayanya lumayan juga ya. Kalau yang Jadi hasilnya harus maksimal ya, karena biayanya juga nggak murah ya dok ya. ya betul, biayanya nggak murah. Jadi saran saya sih kalau berminat memakai implan, ya pilih yang prosedurnya itu jangan asal-asalan lah gitu. Karena kan banyak juga kasus kegagalan pemasangan implan, kan sayang ya udah dipasang mahal-mahal tapi ada masalah gitu. Kalau yang implan sendiri ada kemungkinan tadi nggak rusak gitu gigi palsunya, gigi Ada, tiruannya? malah ada Oh yang ada ya. lepas giginya. Oh Iya, oke. implannya lepas. Implannya Implannya lepas. lepas. Nah, Oh oke oke. Kemudian Mas Haris nanya lagi nih dok, rekomendasi gigi tiruan lepas pasang yang paling nyaman apa ya dok? Kebetulan gigi geraham saya yang bawah ompong, pengen pasang juga. oke. Silahkan dok. Jadi kalau yang rekomendasi ya, yang nyaman sih yang fleksibel. Itu kalau gigi-gigi belakangnya masih ada. Tapi kalau gigi belakangnya sudah ada atau sudah lost gitu ya, sampai ke ujung mulut tuh udah nggak ada giginya nih, gigi geraham ke-1, kedua, ketiga udah nggak ada. Itu sarannya pakai yang jangan yang fleksibel, yang agak kaku aja. Mungkin bisa pakai yang frame gitu, yang tadi logam itu, atau yang bahan lain. Sekarang tuh kan pilihan bahannya banyak sekali sebetulnya ya. Kalau disebutkan cukup banyak. Nanti bingung ini tuh apa gitu bedanya. Paling yang fleksibel, kalau nggak ya frame ya. Itu sih pilihannya. Oke, ini pertanyaan dari Bu Im dok. Kalau pasang implan dibius dulu nggak dok? Oh iya, tentu saja. Kalau pasang implan itu dibius dulu seperti mau cabut gigi. Cabut gigi ya? Ya, Oh, oke. bukan dibius total, tapi Lokal ya. seperti cabut gigi aja lokal di situ. Kalau sudah pernah cabut gigi pasti tahu rasanya. Maknyusnya ya dibius seperti apa? Silahkan kawan Brin, jika ada yang masih ingin bertanya kepada Dokter Kiki, kami persilahkan. Atau mungkin dok bisa dijelaskan prosedur kalau mau konsultasi atau melakukan perjanjian di klinik gigi. Seperti apa dok? Oh, iya. Karena tadi beberapa ada yang bertanya dok. Oke, jadi kalau untuk prosedur pelayanan di klinik gigi di kawasan Bandung ini, untuk awalnya kan sebaiknya berkonsultasi dulu ya. Berkonsultasi itu bisa langsung datang, diperiksa, atau bisa juga lewat WhatsApp, telemedicine. Nah, itu nanti setelah itu bisa untuk mengisi jadwal
tindakan. Kalau di sini jadwal tindakannya itu Senin sampai dengan Kamis, sesinya hanya pagi saja, karena kalau untuk tindakan gigi kan kita perlu memakai APD yang lengkap ya, kita hanya memakai APD lengkapnya di pagi hari. Kalau untuk konsultasi itu bisa di siang hari, misalnya saya mau diperiksa langsung. Nah, kalau diperiksa langsung tanpa tindakan tuh boleh Senin sampai Jumat gitu ya, di siang-siang hari setelah jam istirahat jam 1 sampai jam 3 gitu. Tapi baiknya sih dihubungi dulu ya, di WA dulu. Itu kan biar dipersiapkan alatnya. Kalau mau diperiksa langsung, nanti nomor kontaknya mungkin di-share Mbak Tanti. Kalau untuk jadwal tindakan, biasanya kami men-share link, jadi pasiennya mengisi sendiri jadwal tindakannya kapan gitu ya. Itu di hari Jumat siang setiap 2 minggu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Kiki. Terima kasih juga kawan BRIN yang telah menyimak bincang kesehatan bagi pegawai dengan tema gigi hilang perlukah diganti. Dengan demikian, usailah sudah. Oke, punten ada yang nanya dulu nih dok. Bisa konsultasi via online dok? Jadi nanti tindakannya bisa di puskesmas terdekat. Bisa nggak dok katanya dok? Oh, bisa konsultasi via online. Maksudnya hanya konsultasi saja bisa. Kan di sini juga tindakannya nggak terbatas ya, nggak semua bisa. Misal di sini di konsultasi lewat chat gitu, nanti saya berikan rekomendasi perawatannya apa atau diberikan rujukan. Nanti bisa tindakannya di luar, boleh di puskesmas atau di klinik lain. Gitu. Oke, baik. Siap. Terima kasih Dokter Kiki penjelasannya. Terima kasih kawan BRIN yang telah menyimak dari awal sampai dengan akhir diskusi ini. Atas nama penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam kegiatan bincang kesehatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.